Dinikahi Mafia Tampan Season 2 Bab 21. Lily ternganga mendengar ucapan Nick. Ia tidak habis pikir. Ada seseorang yang sengaja mencelakai suaminya. Iya, orang itu sengaja mencelakai Jo. Sebab dia tidak suka melihat kamu bersama dengan pria lain, Lee. Jelas Nick. Siapa pria itu, Lee? Tanya Jo. Dia khawatir selama mereka tinggal terpisah, Lily main belakang dengan pria lain. Apalagi waktu itu Lily sedang sakit hati dengan perbuatan Jo yang keterlaluan, hingga membuatnya memilih pergi meninggalkan Jo kemudian terbang ke Italia. Lily berusaha mengingat kejadian saat ia tinggal di Italia. Waktu itu Lily sedang ingin keluar dari villa untuk mencari makan. Lily yang sedang ingin menyendiri itu tidak ingin dibuntuti oleh anak buah suruhan Haris, yang ditugaskan untuk menjaga Lily selama di sana. Akhirnya ia pun menyuruh anak buah Haris untuk tidak membuntutinya hari itu, dengan janji bahwa Lily tidak akan keluar jauh dari villa. Namun siapa sangka, Lily yang keras kepala itu tetap pergi jauh menggunakan mobil anak buah Haris. Sementara anak buah Haris ditugaskan Lily untuk menjaga villanya. Indahnya hidup bebas tanpa dibuntuti siapapun, gumam Lily sambil mengendarai mobil. Beberapa saat kemudian Lily tiba di sebuah resto di Italia. Saat ia baru saja turun dari mobilnya, tiba-tiba ada seseorang yang mendekat ke arahnya. Set! Sontak saja Lily panik saat tas kecilnya tiba-tiba dirampas oleh pria itu. Help me! My bag was stolen. Tolong tasku dicuri. Pergi Lily panik sambil berusaha mengejar pria itu. Namun langkahnya terhenti saat perutnya tiba-tiba mengalami kram. Sakit sekali, lirih Lily. Kemudian ia berjongkok. Ia tidak memikirkan lagi nasib dari tasnya yang dirampas itu. Kini ia hanya memikirkan kondisi janin di perutnya. Saat Lily masih berjongkok sambil memegangi perutnya, tiba-tiba ada seseorang yang mengulurkan tangan. This is your bag, right? Ini tasmu, bukan? Tanya orang itu. Lily pun ternganga. Ia tak menyangka tasnya kembali. Oh ya, thank you, sahut Lily. Alhamdulillah masih rezeki. Gumam Lily pelan sambil mengusap-usap tasnya. Kamu orang Indonesia? Tanya pria itu lagi. Ternyata pria itu tak sengaja mendengar Lily berbahasa Indonesia. Kebetulan pria itu juga orang warga negara Indonesia yang sedang mengurus bisnisnya di Italia. Lily hanya mengangguk. Akhirnya mereka pun berkenalan kemudian makan bersama hingga Lily diantarkan pulang ke villa oleh pria itu. Sebab kondisi perutnya yang masih kram membuat Lily tidak bisa mengendarai mobil sendirian. Selama 2 bulan di sana, Lily selalu menerima buket bunga dan makanan setiap paginya dari pria itu. Lily yang malas itu pun senang, karena ia tidak perlu repot-repot lagi keluar rumah untuk mencari makan. Namun saat Jo tiba di Italia, Lily tidak pernah mengambil buket bunga dan kiriman makanan dari pria itu lagi. Bahkan Lily meminta anak buah Haris untuk segera membuang kiriman buket dan makanan ke tempat sampah di depan villa. Ia takut jika Jo mengetahui hal itu. Setelah Lily mengingat pria itu, Lily pun bercerita panjang lebar pada Jo dan Nick. Lily, kamu tuh polos atau bagaimana sih? Kalau ada pria yang sampai melakukan hal itu sama kamu, berarti dia berharap lebih sama kamu. Jelas Nick. Ia geram dengan adiknya yang terlalu polos itu. Tapi kan aku menganggapnya hanya sekedar teman biasa, enggak lebih. Jelas Lily. Apa pria itu tahu kalau kamu sudah bersuami? Tanya Jo. Nggak tahu deh. Orang dia nggak nanya apa-apa soal suami aku. Sahut Lily santai seperti tak berdosa. Usia kandungannya yang masih terbilang muda itu membuat Lily tidak terlihat seperti orang yang sedang mengandung. Apalagi Lily bertubuh kecil dan memiliki wajah mungil. Tak heran jika orang melihatnya seperti masih remaja dan belum bersuami. Pokoknya kalian harus lebih hati-hati. Pria itu bukan orang sembarangan. Jelas nih. Maksudnya bos? Tanya Jo. Dia mafia kelas kakap. Dia bisa nekat melakukan apapun demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Termasuk mencelakai kamu, Jo. Jelas Nick. John dan Lily pun saling bertatapan. Mereka tak menyangka masalah sepele di rumah tangga mereka bisa berakhir seperti ini. Padahal sejak mereka menikah, sudah diingatkan bahwa jika ada masalah di rumah, tidak boleh ada satu orang pun yang keluar dari rumah. Karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.
bahkan malah menambah masalah yang baru lagi. Maaf ya sayang, aku nggak tahu akan berakhir rumit seperti ini, keluh Lily. Ia merasa bersalah karena meninggalkan jauh terbang ke Italia. Ia pun khawatir, karena kini mereka harus berhubungan dengan mafia kelas kakap itu. Sudah, ini bukan salah kamu kok. Ini juga salah aku yang sudah keterlaluan dalam bersikap sama kamu, Li. Intinya, dengan adanya masalah ini, semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Sahut Jo kemudian menangkup pipi istrinya. Hari-hari berlalu, kondisi Jo semakin membaik. Jo mulai bisa berjalan meski perlahan. Di samping kondisinya yang semakin membaik itu, ada Lily yang selalu menemaninya dan bahkan sering menuntun Jo untuk berjalan kecil di ruang rawatnya. Lily ingin Jo lebih cepat pulih. Meski sedang hamil, Lily masih gesit mengurus semua keperluan suaminya sendiri. Bahkan ia tidak ingin suster membantunya. Sayang, kita ke taman yuk, ajak Jo. Sejak tadi, Jo memperhatikan orang-orang di taman dari jendela ruang rawatnya. Sudah cukup lama ia berbaring di berangkar. Rasanya ia ingin menghirup udara segar di luar sana. Ayo, ucap Lily bersemangat. Lily pun menuntun Jo perlahan, sambil menggerek tiang infus menuju ke taman. Di sana banyak pasien yang sedang berjalan-jalan kecil. Bahkan ada beberapa yang duduk di atas kursi rodanya, hanya untuk menghirup segarnya udara di taman itu. Mereka pun duduk di sebuah kursi panjang di bawah pohon. Gumam Jo sambil menghirup udara di sana. Makasih ya sayang, selama ini kamu udah sabar ngurusin aku sampai aku mulai pulih seperti sekarang, ucap Jo. Nah, terima kasih sudah menjadi anak yang kuat seperti mamahmu, lanjut Jo sambil mengusap perut istrinya. Iya sayang, sama-sama. Kan memang sudah tugasku sebagai istri. Aku lebih rela nungguin kamu di rumah sakit berhari-hari daripada harus membayangkan kamu disentuh sama suster cantik di rumah sakit ini, sahut Lily. Lily yang cemburuan itu tidak rela Jo disentuh oleh perempuan lain, meski hanya seorang suster di rumah sakit itu. Apalagi rumah sakit itu memang memiliki standar kecantikan untuk pegawai yang bekerja di sana. Sebab pasien yang dirawat di sana bukanlah pasien sembarangan. Bahkan pelayanan yang diberikan pun sangat berbeda dengan rumah sakit swasta lainnya. Ya ampun, Li. Aku kira kamu beneran ikhlas ngurus aku sendiri tanpa bantuan suster. Ngetaunya kamu ketakutan kalau aku kepincut sama suster di sini. Ledek Jo sambil mencolek hidung istrinya. Jo senang ternyata Lily benar-benar mencintainya. Saat sedang asik berbincang, tiba-tiba ada seseorang wanita yang mendekat dan menyapa Jo. Hei Jo, apa kabar? Ucap wanita itu. Mendengar ada suara perempuan memanggil nama suaminya, Lily dan Jo menoleh secara bersamaan. Raut wajah Lily yang tadi ceria pun langsung berubah kaku. Ia tak suka melihat wanita akrab dengan suaminya itu.